Teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Panglima Komando Wilayah 4 Sorong Raya TPNPB melaporkan bahwa telah terjadi sebuah insiden di wilayah markas mereka. Kami pasukan lain, kami dengar bunyi senjata di markas Bapak Dewan Militer dan Bapak Perwira Toncaimo. Kami turun dan setelah pagi itu juga kami pastikan. Pastikan di lapangan jabatan sebagai Komandan Operasi, Wakil Komandan Operasi Batalion Sair. Langsung dia mati tampak. Dalam pernyataan yang disampaikan, ia menjelaskan bahwa sejumlah personel keamanan diduga memasuki area yang disebut sebagai markas Dewan Militer dan Perwira melalui jalur sungai menggunakan perahu karet. Menurut keterangan tersebut, pihak TPNPB menyatakan bahwa terjadi kontak dan tindakan yang menyebabkan 2 anggotanya menjadi korban. Salah satu anggota dilaporkan meninggal setelah ditangkap, sementara 1 anggota lainnya dilaporkan mengalami luka kritis dan sedang dirawat oleh kelompok tersebut. Pihak pelapor juga menyampaikan bahwa beberapa rumah dan hewan peliharaan di sekitar lokasi diklaim terdampak selama insiden berlangsung. Setelah kejadian, kelompok TPNPB menyatakan bahwa mereka menemukan lokasi pemakaman korban yang kemudian mereka pindahkan kembali ke markas untuk dimakamkan secara internal. Kronologi lengkap yang disampaikan oleh Panglima Komando Wilayah 4 merupakan versi dan klaim sepihak dari pihak TPNPB. Hingga saat ini, belum terdapat verifikasi independen dan informasi dari pihak lain mungkin berbeda. Materi ini disampaikan dalam rangka peliputan yang bersifat informatif dan dokumentatif, tanpa memberikan penilaian atas kebenaran atau kesalahan pihak manapun. Ya, saya umumkan sebagai Panglima Kodam 4 Sorong Raya, umumkan terjadi TNI Polri, mereka masuk di markas Dewan Militer. Mereka mulai serang dengan markas. Akhirnya mereka tembak langsung, semua lari. Dan masukan saya 2 orang. 1 korban atas nama Lukas Esna atau Lukas Muk. Dia korban. Itu Lukas itu bukan dia rapat tembak, tidak. Itu dia lari, rapat tanggap. Siksa, pukul sampai mati. 1 saja yang dapat luka kritis, berobat di markas Sarbuku. Itu yang laporkan. Dia punya Lukas Muk, punya jabatannya Komandan Wakil Batalion Komandan Operasi Sair yang dapat pukul sampai mati. Itu yang kita laporkan hidup semua. Pihak media terus pihak warga semua tahu. Mereka siksa sampai mati. Terjadi itu pada tanggal 9 bulan 11 2025 hari Minggu pagi jam 6 pagi. Ya, saya akan cerita kronologis kejadian yang terjadi. Aparat TNI Polri yang masuk serang kami di markas Kodam 4 Sorong Raya. Mereka masuk pada hari Minggu tanggal 9. Mereka masuk jam 6 pagi. Mereka gunakan kendaraan speed karet. Mereka gunakan speed karet. Mereka masuk di Kali Waliagar. Sebelah Kali Waliagar itu markas kami. Markas Bapak Dewan Militer dan Bapak Perwira Toncaimo. Di situ mereka masuk pada jam 6 pagi. Setelah itu mereka lakukan serangan langsung di rumah. Mereka lakukan serangan. Di situ mereka semua orang tua dan kurs wanita, tuan-tuan pasukan yang lain mereka selamat.
Nah, terus 2 orang yang mereka loncat atau lompat dari rumah turun, tapi mereka terlambat. Terlambat. 1 orang mereka tangkap dan pukul, siksa. Dia bernama Lukas Asnak atau Aimau. Jabatan sebagai komandan operasi, wakil komandan operasi batalion Sair. Langsung dia mati tampak. Dan 1 orang dia dapat tembak, dia luka kritis, sementara kami ada berobat di markas Kodap. Setelah itu kami pasukan lain, kami dengar bunyi senjata di markas Bapak Dewan Militer dan Bapak Perwira Toncaimo. Kami turun dan sore pagi itu juga kami pastikan. Pastikan di lapangan, kami tunggu, tapi mereka lari sampai di bagian atas kampung. Kami tunggu mereka, kami mau tunggu mereka balik, tapi mereka lewat atas, terpaksa kami menyeberang kali. Kami masuk di tempat rumah atau markas, begini mereka sudah kembali. Setelah mereka sudah serang, mereka kembali. Dan di situ kami ikuti, mereka sudah pulang, kami ikuti mereka punya jejak kaki. Kami mau kejar untuk tembak mereka. Begini kami kejar sampai di jalan, ya pas kami ketemu almarhum yang sudah korban, yang mereka sementara tangkap, mereka bawa pergi. Sementara di jalan itu mereka siksa almarhum ini, Tuan Lukas Muk sebagai wakil komandan operasi batalion Sair. Di situ kami ikuti dalam lapangan, memang mereka siksa cukup. Dari aparat TNI Polri mereka lakukan interogasi dan lain-lain terhadap almarhum ini sampai dia putus napas di tempat. Dan di situ mereka akan gali kuburan kecil, langsung mereka kubur. Setelah itu kami pasukan lain langsung gali dan angkat dia kembali. Di situ juga kami bersyukur karena Tuhan alam, maka dia berikan petunjuk, dan hari itu juga kami ketemu almarhum ini, tempat kuburnya. Di situ dan kami gali dia dan kami bawa dia kembali ke tempat markas. Setelah itu kami komunikasi ke tuan-tuan yang lain. Teman-teman lain, pasukan lain sudah kejar mereka dari arah depan dan ikut langsung tembak di kali. Mereka tembak dari arah kali sebelah. Untuk kami pastikan bahwa mereka ada yang korban. Kami tembak di dalam perahu atau speed karet yang mereka gunakan itu ada korban, dan tidak pun kami tidak pastikan. Di lapangan kami tidak pastikan. Mungkin seperti itu. Dan setelah itu kami komunikasi teman-teman atau pasukan lain kembali, dan kami antar Tuan Lukas Muk kami kembali ke markas kami, dan kami bawa dia baik-baik sampai di markas. Malam juga kami duka dan jaga Tuan ini sampai pagi, hari Senin paginya. Dan kami antar gali liang dan kami makamkan dia secara terhormat. Kami sudah makamkan dia dengan baik. Itu tanggal 10 hari Senin pagi. Kami sudah makamkan secara terhormat. Ya, memang jelas dalam kronologis yang saya cerita, ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Pagi datang, mentari perlahan naik. Di tepi kali, bumi basah oleh air mata. Langkah-langkah hilang, suara senyap menyayat. Hati ini berat, tapi harus tetap berdiri. Di bawah langit sorong kami meratap, mengenang yang pergi namun takkan terlupakan. Walau hati luka, cinta dan harapan tetap ada. Di bawah langit sorong kita tetap setia.
hanya hidup di setiap napas dan doa. Kami rawat kenangan, bawa dalam hati, demi yang telah pergi. Kami terus melangkah di bawah langit sorong. Kami meratap, mengenang yang pergi, namun takkan terlupakan. Walau hati luka, cinta dan harapan tetap ada. Di bawah langit sorong kita tetap setia. Air mata mengalir, tapi hati tetap teguh. Walau dunia tak adil, kami pegang janji. Untuk yang pergi, untuk mereka yang tersisa, kami jaga kenangan, bawa dalam setiap langkah. Di bawah langit sorong, kami meratap, mengenang yang pergi, namun takkan terlupakan. Walau hati luka, cinta dan harapan tetap ada. Di bawah langit sorong kita tetap setia. Dan di bawah langit ini kami bersyukur, karena cinta dan ingatan takkan pernah mati. Untuk yang pergi, untuk mereka yang tersisa, kami lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang tulus.